Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 1 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami, dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan, hukum kedua dan maksudnya. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah,
Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan
yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 20. Dan marilah kita baca secara responsoria. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Bersama-sama kita ayat 20. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk warta jemaat, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, bahwa kita akan mengumpulkan persembahan dana sosial gereja kita untuk keluarga Dr. Andes Cornel Simbulun dari daerah atau WIK 2 Antapani yang telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Yang kedua, pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 6 September 2020, pada kebaktian pukul 10 akan diadakan menyaksikan iman atau Mahatiddakon Haporsyaun kepada pelajar Sidi untuk tahun ajaran 2019 dan 2020 atau gelombang pertama. Tata cara meninggalkan gereja setelah ibadah. Sesuai aturan beribadah di HKBP Bandung, kami mohon agar jemaat tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, tidak bersalaman, serta tidak berdiam lama di gereja setelah selesai ibadah. Untuk meninggalkan gereja, kami mohon agar jemaat mengikuti arahan sintua yang bertugas untuk bergiliran keluar melalui pintu utama dan pintu samping. Dimulai dari jemaat yang duduk di belakang, diikuti yang duduk di tengah dan di depan. Terima kasih atas pengertian dan kerjasama yang diberikan. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku ND 769 ayat 1 dan 2 sambil menyerahkan persembahan. Di mana
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, untuk firman Tuhan yang menyapa kita di minggu siang hari ini, tertulis dalam kitab Ulangan pasal 18, dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Bertenung dan bernubuat. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikianlah untuk firman Tuhan bagi kita. Selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Begitu juga kepada Bapak Ibu Damang Dainang na menyaksikan acaraon Doktong mahu pasahat tami selamat hari Minggu tuhita saluhutna jala salam sehat ma di Hamuna Damang Dainang. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tibalah kepada nats kita ini, ketika ini menjadi suatu perintah yang menasehatkan setiap umat, yakni umat Israel sebagai pilihan Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian, perlu kehati-hatian agar tidak melakukan hal kegelapan yang menjadi suatu kebiasaan dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Jika tema kita diingatkan saat ini menang atas kuasa kegelapan atau okultisme, itu adalah kepercayaan pada kuasa kegelapan, maka sebagai umat Tuhan, rambu-rambu kehidupan itu harus diingat, dan itulah yang menandakan kita sebagai umat yang dikhususkan oleh Tuhan. Dan ini mengingatkan supaya jangan mempermalukan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang berhala kegelapan, karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Maka sangat jelas Tuhan menginginkan agar kita umat pilihannya
berbeda dengan apa yang dilakukan oleh bangsa lain, maka harga diri kita harus mahal. Sian pabahenan, sian pangalahoi, ainunga argahita ditubus Kristusi marhiti mudarna nabadiai. Maka untuk itu Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, nats ini ketika diingatkan juga kepada kita, pastinya kita harus mengingat patik paduahoni napaingot tontu hita dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang ahana di banua kijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di tori di tano yang gotung gabi si sobaun manang siuluan. Tentunya molotaingot doi gabe sadama perenungan tong turpukon paingot tontu hita nang dipatik naung dipaingot nakaning. Maka melalui nats ini Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, ada dua hal yang mau kita renungkan, dua kata antara meninggalkan dan meningkatkan. Idonang nanaing dohonon ni turpukon tuhita bangso sebagai umat yang dikhususkan oleh Tuhan. Apa-apa saja praktek kegelapan yang dilakukan oleh bangsa lain, maka ketika Tuhan harus mengingatkan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan itu, ketika banyak ritus-ritus yang mereka lakukan yang memang sudah merupakan perbuatan yang merupakan kekejian bagi Tuhan, dan itu menandakan adalah perbuatan yang tidak menunjukkan moral yang baik sebagai umat Tuhan. Maka ini harus menjadi suatu rambu peringatan yang benar-benar direnungkan oleh Israel. Karena bangsa-bangsa lain melakukan banyak hal praktek kegelapan. Petenung, praktek ilmu sihir, ahli nujum, ada seorang penelaah, dan makin banyak lagi ada komunikasi kepada roh orang-orang mati dan minta petunjuk kepada arwah-arwah diaka naung mate. Ramo lotaingot turpukon nanidok manang nanulahon niaka bangso naso sitada Tuhani, ketika mereka meminta petunjuk kepada orang mati, ini mengingatkan baunang benian adong di Tikion di zaman naung lamajuon mangaleho nakasi panganon tunamate tu kuburan aka haliluod doi saluhutna dang adong benamangido anjala namadok aka dia nanaing si pangidoon na ati do naing songon na jolo adong aka panukunan tu kuburan manang tu aka naong namate, maka itu semua adalah aka ulaun haliluon. Jala dia dope naboy berengota. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, ketika yang pertama tadi diingatkan adalah soal tumbal, supaya tidak lagi melakukan hal yang dilakukan oleh bangsa lain dengan mempersembahkan anaknya untuk korban bakaran api, apakah kepada dewa kesuburan dan lain sebagainya. Karena ini telah dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita mengalahkan itu semua. Dan mungkin juga ada soal hal yang lain, aka ulaun haportibion, soal pelaris majo neng donon nami. Apakah ini adalah untuk menyenangkan hati manusia itu sehingga dia melakukan hal dunia hanya untuk memikirkan untung laba? Ketika ada orang melakukan adong pelaris diaka marjualan. Dungi musema bain sesajen kepada hal-hal yang dianggap
angker. Soal sakit penyakit juga atik dope nuai ngakana di bagasan parsahiton, ketika ada sakit yang tak kunjung sembuh dan ada sakit yang aneh-aneh dilihat, najulu sahit aji turtur manang sahit kusta, itu sakan dianggap aneh, pitor lau mamanukun tu namalo na di portibion. Dan itu merupakan suatu hal yang dianggap dapat sembuh molo tu akan namalo na di portibion, dang diboto sahiti natong doadong sahit nasongoni. Kehilangan barang berharga juga terkadang lamago mas mago hepeng atik dope nuaing gudang lao manukun tuaka nagogo na di portibion, tuaka datu nang tuaka namalo na di portibion. Dan atik dope nuaing tong molo soal jodoh majo. Sungun na maul rorokap ni anak dohot boru ditongani keluarga Kristen. Gabi saya dong ati saya dong dope nama dokon bayi madah nadong dope angalan ni mandi kembang majo. Pitu warna ni bunga bulung-bulung, adong jerukna, adong pangirna ni namusekan. Nah jadi itu juga banyak merupakan praktek kehidupan yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan juga soal keberuntungan hidup. Apakah itu ramalan-ramalan tangan, suratan tangan, seperti menerawang kelangsungan kehidupan kita di masa depan, sehingga seakan-akan namalo namaramalima mengatur ujung ni nguluta. Zodiak juga ramalan-ramalan bintang. Apakah tanggal lahir bulan dan lain sebagainya. Dan mungkin masih banyak lagi hal atau praktek yang membawa kita jauh kepada Tuhan. Namaol gabe marpos ni roha hitatu Tuhani alani gudang ni akka natahaposi di luar ni hagogoon ni Tuhani. Maka Bapak Ibu jemaat yang terkasih, melalui nats ini menjadi teguran dan peringatan juga kepada kita yang percaya kepada Kristus. Jangan lagi kita permalukan perbuatan kita. Dan itu sama dengan melakukan hal yang sudah melakukan kenajisan bagi Tuhan, yang menjijikan bagi Tuhan. Dan juga seperti dalam epistel tadi, bahwa Yesus juga dan kita pastinya tidak rela jika dalam hal dunia nama Yesus kita sebut. Tapi untuk memuliakannya, maka kita akan menyebut namanya dari iman, dari keyakinan, dan dari pengenalan kita akan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita saat ini telah hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan kita menerima hidup baru di dalam Yesus Kristus. Maka kita semua saat ini akan menjadi duta yang memerangi kegelapan itu. Menjadi duta Allah, duta Kristus. Nama norangi menaluhon hagulaponi. Sibuan hatiuro mahita. Tu lihat portibion. Siapapun kita dari lapisan manapun. AHP ulauna. Semua kita diajak saat ini. Asa manaluhon. Maka itu sebabnya dikatakan dalam tema kita. Monang maradopon huaso hagulapon. Menang atas kuasa kegelapan itu sendiri. Segala tindakan kegelapan hendaknya saat ini, kata yang saya sebutkan tadi, kita tanggalkan dan kita tinggalkan itu. Asa di zaman sonariope hita naung targoar na porsia Kristen natutu naung ibaru hita di bagasan Kristusi
Unang be, saya dong betong nama dok molo makatai. Taringot tu nau mate manang nang moding sa tabi jebun. Ninna dope. Dangadong be nian nasongoni ala mabiar diaka nau mate. Cala molo tungadong aka ulaw naka pesta tutu ikon tahaposima unang bedong na manitiari say hirana adong ari naso dinggan diaka ulaw tay sudedo ari dinggan ditopa Tuhani dan ido ubahen sonari marhite turupukon nang ditongan ni HKBP muladong mangokal holi nungabe ikon di mata-matai huria asa unang masa disi aka hasipilibikun. Maka Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika nats ini dan ini merupakan peringatan ketetapan yang diingatkan oleh Tuhan kepada kita umatnya, dan kita sekarang telah dimenangkan oleh Yesus Kristus, maka yang saya katakan tadi, mari kita tingkatkan hidup kudus, hidup di dalam terang Kristus, dan kalahkanlah kekuatan dunia ini yang membuat kita seakan ragu akan kuasa dan kemuliaan Tuhan yang pasti dinyatakan bagi kita. Karena ayat 13 juga mengingatkan kepada kita, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Maka nats ini pesan yang mau kami sampaikan, berdirilah teguh di dalam iman untuk tetap kuat di dalam kekudusan dan terang Kristus. Jangan mudah terpengaruh kepada hal-hal dunia yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain yang membuat kekejian bagi Tuhan. Dan ketika itu suatu hal yang membuat Tuhan murka marah kepada kita, maka jangan pernah sedikit pun melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Yang kedua juga kita diingatkan, tekunlah di dalam iman. Ketika banyak tantangan di dunia ini, biarlah roh Tuhan yang tetap menguasai hati pikiran kita, maka tetap berdoa dan tekun di dalam iman. Yang berikut juga yang ketiga kami mau katakan, ketika kita berangkat dari iman, yakin seyakin-yakinnya, kita menyebut nama Yesus Kristus yang kita percayai sebagai jalan keselamatan dan kehidupan, maka nats ini mengingatkan juga kepada kita agar kita terhindar dari berbagai tantangan dan maut. Itu sebabnya nats ini mengingatkan kepada kita untuk berdiri teguh. Pagari hidupmu di dalam kekudusan dan di dalam terang yang dari Kristus. Ikatkan hatimu dan hidupmu hanya di dalam Tuhan. Maka kalahkan semua di dalam kekuatan iman. Ketika kita mau benar-benar untuk mengatakan dua hal, meninggalkan semua kegelapan dan meningkatkan hidup yang kudus dan lebih baik selagi kita diberi kesempatan hidup di dunia ini. Hidup dalam kegelapan, no winamotong. Hidup dalam kegelapan, iya. Hidup dalam terang Kristus, itulah Kristen sejati. Jala ima tahangoluhon. Tahamonakon mah Kristus nau manobus hita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, karena kasih-Mu yang besar kepada kami, sehingga
Engkau tidak menginginkan kematian kami, namun hidup baru. Dan dengan kehadiran Kristus yang menyelamatkan kami yang telah turun ke dunia ini, biarlah kami yang ditebus dan yang dimerdekakan di dalam nama Kristus, kami melakukan kehidupan baru dan akan tetap kami untuk setia hanya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Untuk itu ya Tuhan, ajari kami, teguhkan hati dan pikiran kami untuk tetap yakin hanya kepadamu, menanggalkan dan meninggalkan semua hal kegelapan di dunia, karena kami akan hidup di dalam terang yang dari Kristus. Ampunkan kami akan segala dosa kami. Untuk itu ya Tuhan, berkati setiap umat-Mu, berkati setiap jemaat-Mu secara khusus HKBP Bandung. Untuk itu pelayanan dalam satu hari ini kami serahkan, Tuhanlah yang menyertai dan memberkati. Terimalah doa kami ini, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik sambil bernyanyi dari buku ND nomor 766. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan
dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Karena ibadah telah selesai, selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom.